warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarod yang sudah datang dalam kegiatan supervisi yang akan saya observasikan Pak Jarod. Kalau nggak salah, Bapak memiliki 3 pertemuan ya? Iya, 3 pertemuan. Nah, 3 pertemuan itu, tapi dalam proses kegiatan CGP ini ada 3 tahap, yaitu observasi, observasi, sama pasca observasi. Yang ini kita akan melakukan praobservasi yang dimana saya akan menanyakan sejauh mana persiapan Bapak, strateginya, tujuannya, lalu harapannya apa. Nah, untuk percakapan kali ini kira-kira yang diawali oleh harapan Bapak sendiri apa? iya. Eh, Kalau untuk harapan saya, anak-anak setelah kegiatan pembelajaran nanti, itu pertama anak-anak itu bisa kenal panganan lokal. Yang kedua, mereka juga tahu bagaimana mengolah panganan lokal itu. Dari situ, mudah-mudahan sih harapannya mereka bisa tuh eh, mencintai ya, kalau bisa mencintai makanan lokal gitu. Jadi nggak hanya kenal tapi tahu tapi juga suka. Ya, itu sih harapan saya ke depan. Simpel tapi bermakna ya. Betul. Karena zaman sekarang memperkenalkan hal yang tradisional tuh sangat sulit. Iya, kalau untuk anak-anak zaman sekarang memang beda dengan zaman Zaman kita. Kalau kita kan lebih senang ketemu singkong daripada roti, tapi kan beda. Beda. Untuk tujuannya bagaimana? Kalau dari tujuan pembelajaran sendiri itu berhubungan dengan ketahanan pangan. Jadi materinya mempelajari apa sih ketahanan pangan itu, kemudian nanti kita juga belajar jenis-jenis panganan lokal, kemudian proses pengolahannya, kemudian apa sih eh, aspek yang mendukung dari panganan lokal itu buat apa aja sih? Jadi itu tujuan dari pembelajaran tersebut. Berarti kalau begitu materinya tentang pangan ya? Ya, betul. Jadi ketahanan pangan sebenarnya. Jadi anak-anak kenal kenal dulu, setelah kenal dulu tahu tujuan dari apa sih dari pangan lokal itu tujuannya apa? Yaitu muaranya nanti adalah ketahanan pangan buat masa depan bangsa ini. Tujuan pembelajaran. Untuk area yang dikembangkan dalam pembelajaran materi pangan ini apa? Kalau untuk materi apa tadi? Area yang Area yang dikembangkan. dikembangkan. Kalau untuk materi ini rencananya sih ada 3 kali pertemuan. Itu nanti ada lebih ke arah proses ya, proses saya kenalin dulu apa itu para pangan, apa itu aspek pentingnya, apa itu jenis-jenis pangannya, baru nanti Definisi. definisi segala macam, kemudian nanti eh, praktek kecil dulu nih, praktek kecil menuju nanti yaitu pembuatan produk pangannya. Contohnya seperti apa produk kecil itu? Kalau produk kecil itu kayak ini sederhananya bikin toge. Jadi kita praktek kecil dulu nih pembuatan toge kan sederhana tuh ya. Iya, Banget ya. Jadi ya siapapun bisa. Tapi kan kadang-kadang ada beberapa anak yang belum ngerti apa sih itu toge, dari mana sih toge. Itu kan dari kacang hijau. Itu kan praktek sederhana ya. Tapi baru muaranya terakhir, langkah terakhir adalah produknya. Pangan yang nanti tiap kelompok saya bagi masing-masing jenis panganannya apa. Nah, mereka berkreasi bebas tuh. Saya hanya ngasih referensi, apakah mau ikut atau mau cari lagi menu yang lain. Nanti bagaimana bentuknya, bagaimana rasanya, proses pengerjaan seperti apa, nanti kembalikan ke anak-anak untuk menuntut kreativitasnya. Sepertinya seru ya. Tapi sepertinya persiapannya cukup harus banyak. Iya, memang kalau dilihat sih agak agak sedikit mepet, tapi insya Allah kalau untuk 3 kali pertemuan, karena ada yang terakhir itu agak panjang ya. Jadi pertemuan pertama itu, kedua itu jedanya 1 hari. Nah, dari kedua ke tiga ini itu sekitar ada nggak nyampe sih, sekitar 4 hari. Jadi kalau 4 hari kayaknya rasanya cukup buat anak-anak untuk mencari, kemudian menentukan, sampai mulai belanja, sampai mengolah.
Ya, sepertinya menarik ya untuk pembelajaran Pak Jarod berikutnya. Mungkin nanti kita lihat hasil observasinya ya Pak. Ya, Baik, sekian sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk siap. Belajar banyak di belakang, berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Gimana sebelumnya? Kakak sakit, Pak. Dispen. Sama lengkapnya? Kakak sakit. Sahabat saya apa? Saya Pak sakit. Pak, harus Iya. Siapa nama lengkapnya? Din. Orang. Ada lagi? Dua orang aja. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Jadi materi ini adalah materi yang masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Ya. Ingat materi sebelumnya? Ingat nggak? Tentang bencana. Dan nanti setelah materi itu, materi selanjutnya itu terakhir lanjutannya adalah kegiatan ini. Jadi dalam potensi bencana alam itu ada satu lagi sebenarnya, ya, yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu potensi kelaparan. Ya, tahu akibat dari bencana alam apa dampaknya? Salah satunya adalah krisis pangan. Orang yang kena bencana, ya, orang yang sudah kena bencana, nanti akibatnya pertama adalah kita mengakses makanan atau minuman. Dan apapun bencananya, mau itu kena tsunami, mau itu kena gempa, tanah longsor, banjir, pasti yang mereka pikirin pertama adalah bagaimana makan, karena makan adalah suatu kebutuhan. Nah, kebutuhan pokok, kebutuhan hidup manusia. Nah, kali ini kita mempelajari tentang yang namanya sustainable development atau bahasa Indonesia-nya itu ketahanan berkelanjutan. Tapi kita nanti fokusnya adalah ya sustainable, ketahanan pangan. Ya, apa itu? Sebelum itu Bapak mau tanya, kalau di rumah makanannya apa aja sih kalian? Nasi. Apa lagi? Makanya dari mana? Kalau dulu istilahnya 5 sehat 5 udah berlaku ya. Oke. Tahu makanan jangkut nggak? Dok aja ya. Apa lagi? Kita kasih dok. Sudah, ya itu tadi contoh makanan makanan cepat. Kalau menurut kalian makanan cepat saja ya? Enggak. Minyak. Kalori. Banyak gulanya, bener. Banyak lemak loh ya.
Yang gemoy-gemoy itu. Ada gemoy. Mudah-mudahan gemoynya bukan karena banyak makan di makanan depan, tapi makan makan ya. Kita masuk ke materi kita. Jadi secara pengertian, pembangunan yang menjaga peningkatan sejarah ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Jadi pembangunan yang menjaga keberlanjutan sosial masyarakat. Ya, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari suatu generasi ke generasi. Jadi secara pengertian ya, pembangunan yang berkelanjutan. Betul nggak manusia pembangunan itu berkelanjutan? Ya, pasti. Bukan cuma pembangunan fisik, bukan cuma pembangunan dalam bentuk yang tampak yang kita gunakan, tapi juga pembangunan dalam makan. Ini konsep dasar SDGs ya. SDGs itu adalah pembangunan yang memiliki keseimbangan antara 4 pilar pembangunan. Apa aja sih? Yang pertama adalah pembangunan yang berfokus terhadap kesejahteraan rakyat. Ya, pilar pembangunan ekonomi yang fokus pada peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan. Kemudian apalagi Kolaborasi. kolaborasi dan inovasi. Ada ramah lingkungannya, ada kolaborasinya ya. Antara siapa aja? Masyarakat dengan pemerintah atau masyarakat dengan masyarakat. Ya. Kemudian pilar yang berikutnya pembangunan lingkungan meliputi hidup yang ada di darat dan perairan. Yang terakhir adalah pilar pembangunan tata kelola berhubungan dengan usaha menjaga perdamaian, keadilan, dan pembangunan yang kelembagaan yang tangguh. Ini maksudnya adalah dalam pemerintahan yang harus adil, menjaga kedamaian dan lembaga yang berjalan dengan ada tujuannya. Tujuan dari SDGs ada yang pertama Menghapus kemiskinan. menghapus kemiskinan. Jadi tujuan yang pertama adalah jadi tujuan yang paling mulia itu menghapus kelompok miskin, terlalu miskin atau rentan miskin. Supaya apa? Supaya nggak masuk ke dalam kesengsaraan hidup. Sulit mengakses makanan yang bergizi. Kalau terlalu miskin gimana makannya? Kira-kira bisa mengakses? Ya, bisa. Kadang-kadang berasnya bisa berat, dijemur, dimasukkan. Namanya nasi anti. Yang berikutnya, yang kedua adalah mengakhiri kelaparan. Ya, dengan tadi ketahanan pangan, nggak ada lagi orang yang lapar, nggak ada lagi yang gizinya buruk. Nah, ini ada yang ketiga. Yang ketiga adalah kesehatan yang baik dan sejahtera. Ini tujuan utamanya. Udah sehat, sejahtera. Kalau masyarakatnya sehat, maka generasinya menjadi generasi yang berkualitas. Yang berikutnya, pendidikan ya, mutu. Seperti yang kalian lakukan hari ini, tujuannya adalah mencari pendidikan yang baik ya. Tujuan kamu pelajari kan tujuannya untuk mencari pendidikan yang baik. Buat apa? Masa depan. Ya. Belajar hari ini, capek hari ini buat masa. Kalau hari ini capek, nanti masa depannya enak. Ya. Jadi kamu nggak dikejar-kejar sama ibu. Ya, tapi kalau kamu ya santai, leha-leha, kebelakangan, ke handphone, selesai sekolah, kamu pusing nyari kan, nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, tuh, emang sudah mudanya asik-asik gitu ya, santai-santai, terus gedenya jadi bos, ada nggak? Ada. Yang kelima, kesejahteraan gender. Kesetaraan gender ini keseimbangan antara laki-laki dengan perempuan. Yang keenam, air bersih dan sanitasi yang kaya. Dengan SDGs, semua masyarakat bisa mengakses air bersih dan sanitasi. Apa sanitasi? Apa sanitasi? Haus.
Ada yang tahu sanitasi? Sanitasi itu adalah contohnya tempat mandi dan tempat buang air, BAB, pup. Kalau orang yang susah, biasanya nggak punya WC. Maaf ya. Nah, bukan kamu. Malah sembarangan. Di sungai. Ya, itu yang dibuang di sungai itu. Akhirnya sungai. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat mengambil air yang kotor. Ya, banyak nih. Harusnya energi bersih dan terjangkau dengan energi yang bersih dan terjangkau supaya hidup jadi lebih baik. Yang berikutnya pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur. Ini lagi betul-betul ya. Kemudian berkurangnya kesenjangan. Kesenjangan itu adalah gap antara orang miskin dengan orang kaya supaya gap perbedaannya nggak terlalu jauh. Kalau sekarang masih agak jauh. Mudah-mudahan nanti di masa depan generasi kalian gapnya membuktikan. Ya, antara orang susah dengan orang miskin gapnya jadi nggak ada yang susah untuk mengakses makanan atau kelayakan darah hidup. Lanjut, kota yang pemukiman yang berkelanjutan, ini ya kota yang sehat, pemukiman yang sehat, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang nomor 12. Gelarnya penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem darat, damaian, keadilan dan keseimbangan yang tangguh. Yang terakhir adalah pengelolaan untuk mencapai tujuan. Nah, kita masuk ke sustainability-nya. Ya, secara deskripsi, jadi food sustainability itu adalah keberlanjutan pangan yang merujuk pada upaya memastikan ketersediaan aksesibilitas dan konsumsi pangan yang cukup sehat, bergizi dan aman bagi populasi saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ini adalah upaya untuk memastikan ketersediaan yang sehat, ya, yang sehat, bergizi dan aman dimakan oleh semua orang, mau anak kecil, mau orang dewasa ataupun orang yang usia lanjut. Ya, kalau anak kecil makanannya udah enggak? Ya, orang dewasa, ya, apalagi orang yang sudah lanjut, ya, makanannya harus nggak boleh sembarangan. Apa kan? Produksi berkelanjutan, ada di diversifikasi dan ketahanan pangan, kemudian pengurangan kerugian dan pemborosan, dan sosial, konsumsi yang sehat dan berkelanjutan, yang kemudian perlindungan lingkungan dan inovasi teknologi. Nah, bagaimana sih ketahanan pangan itu? Kita menggunakan yang namanya pangan lokal. Apa itu pangan lokal? Jadi produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang dan dikonsumsi suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat, kemudian diolah dari bahan baku lokal menggunakan teknologi lokal, kecerdasan pengetahuan lokal, dan berkaitan erat dengan budaya lokal. Jadi semuanya serba ya. Apa sih keunggulannya? Keunggulannya ada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman pangan. Kemudian resilience terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Tuh, masuk kan? Masuk kan? Masuk. Yang ketiga, dukungan terhadap ekonomi lokal. Jadi nanti hubungannya dengan selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi. Minim jarak anak pemeliharaan tradisi dan budaya lokal. Jadi ada tradisinya tetap terjaga dan bilang kualitas nutrisi lebih baik, pengurangan jejak lingkungan, berkelanjutan terhadap lingkungan, keamanan pangan, dan penguatan identitas lokal. Jadi itu keunggulannya. Apa? Wah, yang mau nggak? Di jalan Satu. Ada yang mau di jalan? Ya kan? Makan enggak?
Tapi makan ubi. Apa rasanya? Yang tentang kami. Apa warnanya? Ada ungu, ada kuning. Apalagi kalau ubinya ubi ungu. Ubi kemana ya? Kalau bahasa lainnya gimana? Kemudian lalat, tahu lalat nggak? Tahu. Ya, terus Bogor itu salah satu jenis umbi-umbian, ya, salah satu jenis umbi-umbian yang biasanya digunakan bisa jadi keripik, bisa keripik tahu yang panjang-panjang kayak seperti. Nah, atau juga direbus aja. Kemudian ada sagu. Ini biasanya kalau pakai air panas diaduk. Jadi papeda kalau di Papua sana ya, di Indonesia Timur jadi papeda. Kalau di Indonesia bagian barat malah dijadiin lem. Lem pagi. Dan kertas tuh itu biasanya bahannya dari sagu. Ya kemudian selanjutnya ada kentang. Ini umum ya. Kering ya. Enggak ya. Bohong banget enggak. Berikutnya adalah jagung. Yang berikutnya singkong. Nah, singkong. Gimana cara nanam singkong? Batangnya di tanah. Singkong itu adalah pohon yang gampang banget ya dari dia udah selesai panen nih, dan dia tuh bentuknya batang pandang nih. Itu dipotong-potong, itu sering kena, ditinggal, tumbuh sendiri. Ya setelah beberapa bulan dipanen. Jadi nggak perlu pakai benih. Panennya paling gampang, ya paling mudah dibeli. Yang terakhir adalah Labu. makan labu. Biasanya dipakai waktu banyak digunakan ketika bulan puasa. Kolong labu, ya kalau kata Halloween tuh, Halloween. Kalian tuh, akan dibikin mata, dibikin mulut, lalu Bahasa Indonesia. junk food. Kita lihat bahaya makanan cepat saji. Apa aja coba bahayanya. Jadi di dalam makanan cepat saji itu mengandung yang namanya zat adiktif atau bahan pengawet. Ya, dan nanti kalau misalkan jangka panjang itu bisa menyebabkan banyak penyakit parah. Salah satunya adalah kolesterol salah satunya. Tapi kita ngomong yang paling parah adalah kanker. Kanker ini bukan kantong kering ya. Tapi kanker. Manusia itu punya, semua manusia itu punya yang namanya zat kanker dalam tubuhnya. Nah, zat kanker itu bisa aktif lebih cepat kalau kalian terlalu makan banyak makanan yang cepat saji. Mie, tadi bukan? Ya, benar. Ya. Jadi makan mie ya. Makan udang, terlalu pedas. Makan mie baksoan, pizza, terus hamburger, hotdog, ya karena mengandung banyak lemak terlalu banyak. Oke, kita lihat ke olahan pangannya. Ini contoh olahan pangan ya. Ini adalah inovasi yang bisa digunakan untuk mengolah makanan lokal. Ini biar nggak itu aja. Ubi, ya ubi ini bisa dimasak menjadi puding. Ya, puding ubi. Kalau ubinya warna beda. Kalau warna oranye itu nggak? Bisa nggak? Boleh, kita gantung ubinya. Tapi kalau katanya yang paling bagus adalah
Yang berikutnya, jagung. Nah, ini makanan kamu nih. Jangan suka singkatan dari buat alas nih, buat nas. Ternyata bisa jadi putih. Ya, lumayan itu. Kalau saya ada kayak itu ternyata bisa jadi kue dulu. Ini kalau tidak pak, lepek ini baik. Boleh bu, lagi. Dan apa sih? Getuk. Itu mah, itu rambut tumbuk. Jadi tuh udah nak waktu baik. Jangan. Kita buang. Jadi puding. Dia jadi puding. Pak mana puding ya sama aja. Buat apa istirahat Ya. Ya kalau doyan minum di belakang. Ada. Papeda benar tadi. Papeda. Ya makanya mama ikan. Makan ya enak. Ini kalau dulu, bikin botol yang beneran. Ada. Nah, kamu kan jadi makanan natural kan jadi omlet. Omlet serba. Ya, tuh baru kan gede. Ini
apa? Jadi nanti kita lanjutkan lagi. Pertemuan berikutnya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau dibawa pulang aja, nanti diselesaikan. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuannya. Selanjutnya, ini nanti. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan ya karena nggak bisa dimakan juga kan. Nah, di pertemuan berikutnya nanti yang kita akan membahas contoh-contoh panganan lokal lebih dalam lagi ya tiap itunya dan nanti pembagian ini pembagian kelompok mana yang dapat makanan lokalnya ya ada 10 kelompok kan. Nah, nanti pembagian untuk makanan lokalnya ada 50 doang pertemuan berikutnya. Kelompok 1 dapat jagung benar makanan jagung. Nanti kelompok 1 punya tugas untuk membuat olahan dari makanan jagung. Nanti kita di minggu depan ditambah presentasi dan pamerannya. Jadi kalian yang makan kalian iya bawa barang makannya. Ya nanti ada orangnya mau orang ditambah kelompoknya. Nanti pembagian untuk makanan lokalnya ada di hari awal di pertemuan berikutnya di minggu ini ya. Kenapa? Oh iya, dokumentasinya foto, jangan dalam bentuk videonya boleh diedit ya boleh. Tapi harus kelihatan kamunya. Video pengolahan panganan lokal. Nanti pembagiannya di hari ya nggak lupa. Dan kalau kita nggak mungkin halo. TBL dekat rumah Kalau yang harus lulus di belakangnya mana? Iya, dokumen kan? Dokumen. Iya. Ya. Ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, kurang lebihnya kalau mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarod atas kehadirannya untuk kesempatan tentang kegiatan pasca observasi yang telah saya amati kegiatan observasi Bapak yang mengenai ketahanan pangan tentang makanan lokal. Betul ya? Betul. Hari ini saya mau sedikit sebelumnya tentang mungkin dari harapan dulu ya menurut kemarin Bapak kan harapannya adalah untuk memperkenalkan
Apa tuh ketahanan lokal ya? Panganan. Pangan lokal ya. Menurut Bapak apakah harapan Bapak sudah tercapai atau belum? Ada yang sudah tercapai, contohnya anak-anak sudah kenal beberapa jenis pangan lokal, sudah kenal bagaimana proses pengolahannya, sudah kenal manfaatnya gitu. Cuman mungkin yang belum tercapai adalah keberlanjutannya. Jadi mungkin kalau sekarang anak-anak cuma sebatas kenal nih, kenal, kemudian bisa mengolah, atau manfaatnya itu hanya sebatas ketika proyeknya aja. Kalau saya lihat sih keberhasilan baru di situ, tapi yang mudah-mudahan nanti ke depannya anak-anak bisa lebih lebih kenal lagi, bisa memanfaatkan si produk pangannya itu, pangan lokalnya. Kalau untuk tujuannya, apakah dari harapan ke tujuan itu saling berkesinambungan atau tidak? Iya, berkesinambungan. Jadi kemarin tujuannya itu kan mengetahui apa sih ketahanan pangan. Sudah saya sampaikan, alhamdulillah anak paham tujuannya, maksud dari pembelajaran tersebut, kemudian mengenal jenis pangan lokal, anak juga sudah kenal, kemudian bagaimana sih manfaatnya juga anak-anak juga tahu, bagaimana sampai proses mengolah panganan tersebut menjadi olahan yang menarik, yang kekinian gitu ya. Alhamdulillah anak-anak juga sudah tumbuh tuh rasa kreativitasnya. Ingat banget, Terlihat dalam hasil proyeknya yang di hari ketiga itu. Jadi karena kita pakai proyek ya, jadi anak-anak membawa tuh, ada yang ambil contohnya menu dari adaptasi dari makanan Korea tuh ya, yang kayak bentuk selai gitu, kasih roti, jadi kayak selai roti sih sebenarnya cuma dikasih keluar yang orang-orang itu ya. ya, atau itu sup. Itu kemarin ada sup jagung juga, bisa pas saya coba juga, oh ini menarik juga nih, sampai saya cerita ke istri saya juga jadi referensi nih buat anak gitu. Masukan juga kemarin ya, anak sekreatif ini nih, saya pikir sop jagung sop apa, ternyata ada tambahan telurnya, ada ayamnya, ya beberapa bumbu gitu. Rasanya kaya tapi tetap sehat gitu. Jadi kayak gitu. Berarti area yang dikembangkan oleh Bapak kemarin itu bisa tercapai ya? Alhamdulillah sih sekitar 90%, 95% tercapai. Baik. Karena saya lihat area yang dikembangkan Bapak itu kan adalah Proses lalu produk. produk. Proses yang terlihat jelas. Produknya juga terlihat jelas. Iya. Untuk para ukur antusias anak tadi, Kalau antusias anak sih cukup antusias ya. Pertama dari proses awal. Mungkin kalau di awal agak biasa lah ya, namanya baru mulai, baca pengertian segala macam, anak-anak masih kayak manusia ngawang-ngawang gitu ya. Tapi setelah saya pertemuan kedua, bagian kelompok, kemudian bagian jenis-jenis pangan, mereka sudah mulai tuh bilang, yuk cari, nanti bisa dicari contoh-contoh menu. Saya juga waktu itu pertemuan kedua ngasih referensi menu. Anak sudah mulai tertarik tuh di situ. Setelah itu kan saya kasih waktu beberapa hari untuk mereka membuat panganannya ya. Situ mereka makin antusias karena di hari terakhir materinya adalah project. Mereka semangat tuh bawa makanannya gitu ya. Malah ada beberapa yang bawa lebih tuh udah dimakan dulu. Jadi anak-anak udah kayak, wah kita bikin lebih tapi habis sama kita gitu. Saya ada bawa puding juga beberapa tuh sampai sekitar 15 piece yang kecil. Tanya, kamu satu itu dapat berapa? Ada Pak 20-an tapi habis sama kita katanya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti antusiasnya sudah. berarti kan Bapak sudah tahu nih kemampuan secara proses sama produknya. Tidak menanyakan materi yang demikian, kalau misalnya nanti untuk ke depannya kira-kira kebutuhan anak yang sudah Bapak udah tahu, oh si anak kelas ini punya kemampuannya begini loh, kira-kira untuk pembelajaran berikutnya Bapak ingin membuat proyek apa? Kalau proyek selanjutnya mungkin tergantung dengan materi ya, karena saya menyesuaikan. Nanti saya masuk ke depan.
dan lain sebagainya. Tapi kalau ada kegiatan materi-materi yang memungkinkan untuk proyek lagi, kayaknya saya mau bikin proyek lagi gitu. Karena kalau IPS kan materinya ada sejarahnya, ada sosiologinya, ada ekonominya. Dari awal jadi kalau materinya yang memungkinkan untuk proyek itu saya akan buat proyek. Kalau misalkan kayaknya memang harus proses ya, jadi menyesuaikan dengan kondisi dan situasinya. Tiga saya udah banyak banget sih, bahkan 3 pertemuan ini benar-benar bagus banget kata saya. Ada apa sih namanya, pengenalan dulu, pengenalan emang definisi pengertiannya dulu, lalu berikutnya bakal menampilkan produk-produknya, produk-produknya dikasih kebutuhannya maksimal banget gitu saya. Jadi nggak asal kamu mesti buat ini enggak, padahal gurunya laki-laki loh. Tapi kan wah iya ya, saya ini perempuan kepikiran begitu gitu tuh ya, makanya bagus banget. Bahkan saya sendiri aja belajar gitu, oh ternyata untuk kita memberikan pembelajaran terhadap anak itu nggak bisa rasanya berarti bikin uang ceplok gitu kan, nggak bisa gitu kan, harus lebih dari si ayamnya dulu gitu, ada benar-benar harus dari awal gitu. Ya, terima kasih Pak Jarod atas kesempatannya memberikan pengalaman pengajarannya. Ya. Terima kasih.